Bayangkan, seseorang yang membunuh paman Rasulullah, salah satu syuhada terbesar dalam sejarah Islam, kemudian justru diampuni oleh Allah dan diterima sebagai seorang muslim sejati. Kisah ini bukan tentang kebencian, tapi tentang rahmat Allah yang tak berbatas, tentang bagaimana tobat tulus mampu memutihkan dosa sehitam malam. Inilah kisah Wahsy bin Harb, budak dari Habasyah, yang dikenal sebagai pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, namun kemudian menebus dosanya dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu yang menyesatkan umat. Sebelum kita lanjutkan kisah luar biasa ini, klik tombol subscribe, dukung terus channel ini agar kita terus bisa menghadirkan kisah-kisah Islam yang menggugah hati dan menumbuhkan iman. Wahsy bin Harb al-Habasyi berasal dari Habasyah, atau yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia. Ia seorang budak milik Jubair bin Mut'im dari kalangan Quraisy di Makkah. Wahsy dikenal bukan karena ilmu atau kekayaannya, tapi karena ketepatan tangannya melempar tombak. Ia memiliki kemampuan luar biasa. Dari jarak jauh, tombaknya selalu mengenai sasaran dengan tepat. Kemampuan yang kelak akan menjadi jalan dosa dan tobatnya. Pada masa jahiliyah, budak dianggap seperti benda. Mereka bisa diperintah untuk apapun, tanpa hak dan tanpa kebebasan. Wahsy pun hidup dalam perbudakan, tanpa arah hidup, tanpa kebebasan, tanpa kemuliaan. Namun di dalam dirinya tersembunyi rasa haus akan kebebasan. Perang Badar adalah perang pertama dalam sejarah Islam. Dalam perang itu, kaum Quraisy mengalami kekalahan telak di tangan Rasulullah dan para sahabat. Banyak tokoh besar Quraisy tewas, termasuk Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Mereka adalah ayah, paman, dan saudara laki-laki Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb. Kekalahan di Badar bukan hanya kehilangan keluarga, tapi juga kehinaan besar bagi Quraisy. Sejak hari itu Hindun binti Utbah menyimpan dendam membara, terutama terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, yang membunuh ayahnya di medan perang. Hindun bersumpah akan menuntut balas. Ia berjanji akan membalas kematian ayahnya dengan cara yang paling kejam. Ketika Quraisy bersiap untuk perang Uhud, Hindun memanggil Wahsy bin Harb dan berkata dengan nada penuh dendam, "Wahai Wahsy, engkau seorang yang pandai melempar tombak. Jika engkau bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang nanti, engkau akan kubebaskan." Kata bebas adalah kalimat paling manis bagi seorang budak. Hanya dengan satu lemparan, hidupnya bisa berubah dari seorang budak hina menjadi manusia merdeka. Maka Wahsy pun menjawab dengan tenang namun tegas, "Demi Allah, jika aku mampu melakukannya, aku akan lakukan." Namun dalam hatinya Wahsy tidak memiliki dendam pribadi. Ia tidak membenci Hamzah. Ia hanya ingin bebas. Hanya ingin menjadi manusia biasa yang punya hak atas dirinya sendiri. Hari itu langit Madinah dipenuhi debu perang. Pasukan muslimin keluar dengan 700 orang, sementara Quraisy datang dengan 3.000 prajurit, lengkap dengan kuda dan perisai. Di tengah medan perang, Hamzah bin Abdul Muthalib maju dengan gagah berani. Ia mengenakan bulu burung unta di dadanya, simbol keberanian, dan meneriakkan takbir, "Allahu Akbar." Dengan kekuatan imannya, Hamzah menebas musuh-musuh Allah satu demi satu. Di balik batu besar, Wahsy bersembunyi, memperhatikan gerak Hamzah dengan tenang. Matanya fokus, tangannya memegang tombak panjang, senjata yang akan menentukan hidupnya. Wahsy menunggu momen yang tepat. Ketika Hamzah sedang sibuk menghadapi seorang lawan dari Quraisy, Wahsy berkata, "Aku pun mengangkat tombakku." Aku bidik tubuh Hamzah lalu kulempar dengan sekuat tenaga. Tombak itu melesat menembus udara, lalu menancap di tubuh Hamzah. Beliau terjatuh, darah mengalir, dan pahlawan Islam itu gugur sebagai syahid. Wahsy berkata dengan jujur, "Aku tidak membunuhnya karena kebencian, tapi karena ingin bebas." Dan benar, setelah perang Hindun menepati janjinya. Ia membebaskan Wahsy dari status budak. Namun kebebasan itu berubah menjadi kutukan batin yang panjang. Wahsy mendapatkan kemerdekaan tubuh, tapi kehilangan kedamaian jiwa. Ketika perang usai, kaum muslimin mencari para syuhada di medan Uhud. Rasulullah berjalan di antara jenazah para sahabat dengan hati yang bergetar. Namun ketika beliau menemukan jasad pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau menangis dengan tangisan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Hamzah bukan hanya paman,
tapi juga saudara seiman, pelindung, dan pejuang yang setia sejak awal dakwah. Namun kini tubuhnya hancur, terpotong-potong. Hidungnya, telinganya, bahkan dadanya terbelah. Hindun binti Utbah, perempuan yang haus dendam itu, telah datang ke medan perang dan menunaikan niatnya. Ia memotong telinga dan hidung Hamzah, lalu mencoba mengunyah hatinya, namun Allah membuatnya tak mampu menelan. Rasulullah bersabda dengan penuh duka, "Tidak pernah aku menangis seperti hari ini. Tidak ada musibah yang lebih berat bagiku daripada gugurnya Hamzah." Wahsy hidup setelah perang dengan hati hampa. Ia bebas tapi tidak tenang. Bayangan tubuh Hamzah yang roboh karena tombaknya menghantui setiap malamnya. Ia tak bisa tidur tanpa teringat wajah Hamzah yang mulia, yang kini tak bernyawa karena perbuatannya. Ia berkata suatu hari kepada orang lain, "Aku tidak membunuhnya karena benci. Aku hanya menginginkan kebebasan." Tapi kini kebebasan ini terasa seperti belenggu yang lebih berat dari rantai besi. Setelah beberapa tahun, Wahsy masih di Makkah. Ia belum masuk Islam, namun ia memperhatikan perkembangan agama itu. Setelah Fathu Makkah, penaklukan Makkah, ketika Rasulullah memasuki kota tanpa pertumpahan darah, Wahsy tahu waktunya telah tiba untuk memilih, melarikan diri atau mencari ampunan. Setelah penaklukan Makkah, nama Rasulullah menggema di seluruh jazirah Arab. Kaum Quraisy yang dulu menentang kini tunduk, berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, dan syiar tauhid berkumandang dari setiap sudut kota. Namun di tengah kegembiraan itu, ada seorang laki-laki yang gemetar dalam ketakutan. Dialah Wahsy bin Harb. Ia tahu Rasulullah kini berkuasa dan dia, pembunuh pamannya yang paling dicintai, merasa tidak pantas hidup di bawah naungan kaum muslimin. Malam demi malam ia tak bisa tidur. Setiap kali azan berkumandang, hatinya bergetar. Ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, dan sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia mulai berpikir, apakah Allah masih mau mengampuni orang sepertiku? Aku telah membunuh orang terbaik di sisi Rasulullah. Adakah ampunan untuk dosa sebesar itu? Lalu suatu hari ia mendengar ayat dari surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus. Sadari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Ayat itu menusuk jiwanya. Ia menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun keras seperti batu. Ia merasa ayat itu turun untuk dirinya, untuk orang yang sudah kehilangan harapan, tapi masih ingin diselamatkan. Maka ia berkata dalam hati, kalau Allah sendiri yang mengatakan jangan berputus asa, maka aku akan datang. Sekalipun Rasulullah menolak, aku akan tetap memohon kepada Allah. Wahsy pun mengumpulkan keberaniannya. Ia berjalan menuju Rasulullah yang saat itu berada di Masjidil Haram. Langkahnya berat, napasnya sesak, dan setiap detik terasa seperti 1000 tahun. Ketika ia tiba di hadapan Rasulullah, para sahabat terdiam. Sebagian mengenal wajahnya, pembunuh Hamzah, pahlawan Uhud yang kini datang dengan kepala tertunduk. Wahsy berkata pelan, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk memeluk Islam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Rasulullah menatapnya lama. Beliau tahu siapa dia. Beliau tahu inilah tangan yang dulu menghunus tombak ke dada pamannya. Beliau bertanya lirih, "Apakah engkau Wahsy bin Harb?" Wahsy menunduk matanya berkaca-kaca, "Ya, wahai Rasulullah, akulah dia." Rasulullah terdiam lalu berkata dengan suara pelan namun berat, "Bagaimana engkau membunuh pamanku Hamzah?" Wahsy menjawab dengan jujur tanpa berbohong, "Aku bersembunyi di balik batu, lalu aku lemparkan tombakku ketika beliau sibuk menghadapi musuh lain. Demi Allah, aku tidak melakukannya karena dendam, tapi karena aku dijanjikan kebebasan." Rasulullah memalingkan wajahnya, air mata jatuh di pipi beliau. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Kemudian Rasulullah berkata, "Aku telah memaafkanmu. Tapi Wahsy, janganlah engkau tampakkan wajahmu di hadapanku, karena aku tidak sanggup melihatmu mengingat pamanku." Kalimat itu menusuk hati Wahsy seperti ribuan tombak. Namun di balik itu ia merasa bebannya mulai terangkat. Ia tidak diusir, ia tidak dibunuh, ia diterima sebagai muslim. Ia keluar dari masjid dengan air mata di wajah dan cahaya di hatinya. Untuk pertama kalinya,
Wahsy merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari itu Wahsy hidup dalam keislaman dengan penuh penyesalan dan taubat. Ia menghindari keramaian, tidak ingin terlihat oleh Rasulullah sesuai pesan beliau. Namun setiap kali azan berkumandang, ia menjadi orang pertama yang datang ke masjid. Ia berdoa lama, sujud lama, seolah ingin menebus setiap tetes darah Hamzah yang menodai masa lalunya. Wahsy berkata kepada orang-orang, "Aku telah membunuh sebaik-baik manusia. Demi Allah, aku akan menebusnya dengan membunuh seburuk-buruk manusia." Sejak itu, ia terus menunggu kesempatan untuk menebus dosanya. Ia berharap suatu hari Allah akan mengizinkannya melakukan sesuatu untuk membuktikan tobatnya bukan sekadar kata-kata. Beberapa tahun kemudian setelah Rasulullah wafat, muncul seorang nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab di Yamamah. Ia mengaku mendapat wahyu seperti Nabi Muhammad dan mulai mengajak orang-orang untuk mengikutinya. Banyak orang tertipu karena retorikanya yang licin. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun memerintahkan kaum muslimin untuk berperang melawan Musailamah. Dalam perang itu, Wahsy ikut bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Ia membawa tombak yang sama, tombak yang dulu menembus tubuh Hamzah. Namun kali ini ia berkata dalam hati, "Ya Allah, jika dulu tombak ini menumpahkan darah seorang mukmin yang Engkau cintai, maka hari ini biarlah tombak yang sama menegakkan agamamu." Perang Yamamah berlangsung dahsyat. Dua pasukan berhadapan dengan keras dan banyak penghafal Al-Quran gugur di medan itu. Musailamah berdiri di tengah barisan pasukannya, menyeru dengan suara lantang bahwa ia adalah nabi. Wahsy melihatnya dari kejauhan dan berkata dalam hatinya, "Dulu aku bersembunyi di balik batu untuk membunuh Hamzah. Hari ini aku bersembunyi di balik batu untuk membunuh penipu agama Allah." Ia mengambil ancang-ancang, mengangkat tombak, dan dengan kekuatan penuh ia melemparnya. Tombak itu melesat menembus udara dan mengenai tubuh Musailamah. Musailamah jatuh tersungkur dan tak lama kemudian tewas di tangan kaum muslimin. Wahsy menangis di atas tanah yang berlumur darah, lalu berkata, "Demi Allah, dengan tombak yang sama aku membunuh dua orang. Satu orang terbaik di sisi Allah dan satu orang terburuk di bumi." Sejak hari itu, Wahsy tidak pernah lagi menggunakan tombaknya untuk membunuh siapapun. Ia hidup dengan damai, beribadah, dan terus memohon ampunan kepada Allah hingga akhir hayatnya. Wahsy hidup beberapa tahun setelah perang Yamamah. Ia jarang berbicara, jarang tertawa. Jika orang menanyakan kisahnya, ia akan bercerita dengan wajah tertunduk sambil berkata, "Allah telah mengampuniku, namun aku tidak pernah melupakan apa yang telah kulakukan." Ia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Para sahabat berkata bahwa ia meninggal dalam husnul khatimah, dan semoga Allah menerima tobatnya yang tulus. Kisah Wahsy bukan sekadar kisah sejarah, ia adalah pelajaran hidup tentang keadilan dan rahmat Allah yang luar biasa luas. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika seseorang benar-benar bertobat. Bahkan pembunuh paman Rasul pun diterima oleh Allah karena tobatnya tulus. Allah tidak melihat masa lalu, tetapi melihat hati dan niat seseorang saat ini. Wahsy yang dulu pembunuh akhirnya menjadi pejuang Islam. Setiap manusia bisa berubah. Tidak ada yang terlalu gelap bagi cahaya Allah untuk menembusnya. Tobat sejati bukan hanya dengan lisan, tapi dengan tindakan. Wahsy membuktikan tobatnya dengan menebusnya di jalan Allah. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada dosa kita. Selama kita masih hidup, selama napas masih ada, pintu tobat tidak pernah tertutup. Jika Wahsy, seorang pembunuh paman Rasulullah, bisa diampuni dan diterima Islam, maka bagaimana dengan kita yang dosa-dosanya jauh lebih kecil namun sering berputus asa? Jangan menyerah, jangan berputus asa, karena Allah sendiri berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Maka mari kita berjanji pada diri sendiri, hari ini, bukan besok, untuk memperbaiki diri, menyesali kesalahan, dan kembali pada Allah, karena Allah mencintai orang yang bertobat. Teman-teman, inilah kisah nyata Wahsy bin Harb, dari pembunuh menjadi pejuang, dari gelap menuju cahaya. Kisah ini membuktikan bahwa Islam bukan agama yang menghukum, tapi agama yang memberi kesempatan.